Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini diceritakan oleh seorang saudaraku. Namanya Jun. Ia adalah seorang dokter di apotek kota. Pada hari itu seorang pemuda bernama Zen datang dari desa untuk menemuinya. Ia ingin berobat dan mengaku bahwa ada tumor di bahunya yang membuat ia terus merasa sakit. Tetapi yang menakutkan adalah ia mengaku bahwa ia mendengar tumor itu berbicara dengannya. Dr. Jun merasa aneh sehingga ia menyuruh Zen untuk membuka bajunya agar ia bisa memeriksa tumor itu. Mungkin ia hanya berhalusinasi karena ketakutan. Karena tidak ada yang namanya tumor bisa berbicara. Tapi benar saja, sebuah tumor tumbuh di bahu Zen sebesar bola tenis dan itu sangat menakutkan. Pada awalnya Dr. Jun mengira bahwa itu hanyalah tumor daging. Jadi diagnosis penyakitnya normal. Setelah itu ia meresepkan Zen obat antiinflamasi dan pembengkakan. Dokter diam-diam memperhatikan punggung Zen saat ia pergi meninggalkan klinik. Dia sadar bahwa pria ini terkenal di kota karena kejahatan keji yang ia lakukan. Sebaiknya jangan main-main dengannya. Suatu hari ketika Dr. Jun sedang memeriksa seorang wanita, Zen datang dan bergegas masuk mendorong pintu. Ia tampak sangat kesakitan karena tumor di bahunya. Tangannya gemetar memeras tumor itu, wajahnya mengkerut dan berkeringat. Pada saat ini Zen memohon kepada Dr. Jun untuk menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakitnya sesegera mungkin. Akhirnya Dr. Jun memeriksa wanita itu secepat mungkin diikuti dengan pemeriksaan Zen berikutnya. Zen dihadapkan dengan rasa sakit yang luar biasa. Dr. Jun tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya apakah ia meminum obatnya atau tidak. Dokter, aku tidak hanya meminum obatnya, melainkan aku juga meminum obat itu 2 kali lebih banyak. Aku pikir itu bisa menghilangkan rasa sakitnya, tapi semakin lama semakin sakit. Dr. Jun hanya terdiam, kemudian ia melepaskan baju Zen untuk memeriksa perkembangan tumor daging itu. Dokter terkejut saat pertama kali melihat tumor itu, karena tumor itu berukuran 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 hari. Dan permukaan tumor itu samar-samar menguraikan wajah manusia yang tampak menakutkan. Karena Dr. Jun belum pernah melihat gejala-gejala ini sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Setelah itu ia menyarankan Zen untuk pergi ke rumah sakit khusus untuk pemeriksaan dan pengobatan. Di sisi lain Zen tampak menemukan sesuatu yang sulit untuk dikatakan dan menolak untuk pergi ke rumah sakit khusus. Sekarang Zen takut bahwa Dr. Jun berpikir ia tidak punya uang, sehingga menolak untuk merawatnya. Sekarang Zen mencari uang di sakunya dengan harapan agar Dr. Jun mau merawatnya. Ia mengambil sejumlah besar uang dari sakunya kemudian menyerahkannya kepada dokter. Zen akan memberikan sejumlah uang asalkan Dr. Jun setuju untuk merawatnya. Ketika Dr. Jun melihat sejumlah besar uang, ia merasa curiga dengan Zen. Karena Zen adalah seorang pria miskin, ia menganggur dan bahkan tidak mampu membeli makanan. Dan uang sebanyak ini hanya bisa ia dapatkan dengan melanggar hukum. Zen menghadapkannya dengan sejumlah besar uang dan Dr. Jun tidak bisa menerimanya. Karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Namun Dr. Jun telah melihat kasus serupa dalam praktiknya dan penyebabnya adalah infeksi. Dr. Jun segera bertanya kepada Zen tentang apa yang telah ia lakukan sehingga mendapatkan infeksi ini. Zen menjadi kebingungan dan tampak khawatir. Kemudian dengan tergagap ia mengatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Dr. Jun terus menanyai Zen dan menyatakan tentang kekhawatirannya. Tetapi Zen menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia dengan cepat kembali mengambil uang itu dan membetulkan bajunya. Kemudian keluar tanpa mengatakan apapun lagi. Berdasarkan reaksi Zen, dokter menyimpulkan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang buruk sehingga ia mendapatkan penyakit ini. Setelah 3 hari berlalu, Zen tidak pernah kembali ke klinik. Suatu hari saat larut malam, saat Dr. Jun hendak menutup pintu dan pergi tidur, tiba-tiba saja seseorang datang mencarinya dan menggedor pintu. Seolah-olah ada keadaan darurat yang harus ditangani, karena memang Dr. Jun adalah satu-satunya dokter yang ada di sini. Ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Zen. Ia tampak tidak bisa menahan rasa sakit itu lebih lama lagi. Ia tidak bisa tenang dan langsung meraih bahu Dr. Jun. Wajahnya memerah karena ketakutan. Kemudian ia memohon kepada Dr. Jun untuk segera mengangkat tumornya. Ketika Zen melihat Dr. Jun yang tidak merespon, ia menangis dan memohon agar dokter mencoba untuk menyelamatkannya. Dr. Jun kasihan kepada Zen dan mengundangnya untuk masuk, di mana ia meminta Zen untuk melepas bajunya agar ia bisa memeriksanya. Tumor di bahu Zen telah tumbuh sangat besar,
dan di permukaannya ada wajah manusia yang tampak jelas dan sangat menakutkan. Dr. Jun menyarankan Zen untuk mengatakan yang sebenarnya, agar menemukan akar permasalahannya dan dapat melakukan pengobatan yang efektif. Setelah berulang kali ditanya oleh dokter, Zen mulai ragu dan dengan gagap mengatakan kebenaran. Zen akhirnya mengaku bahwa penyakitnya disebabkan oleh mayat yang mencengkeram bahunya. Ia juga mulai menjelaskan alasannya, dengan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli alkohol. Jadi ia harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Saat mencangkul ladang, Zen tidak sengaja menggali dan menemukan batu bata yang terkubur. Ketika Zen melihat itu, ia terus menggali dan menyingkirkan tanah di sekitarnya. Sebuah balok batu bata besar terungkap dalam pandangannya. Zen menemukan makam seseorang di bawah tanah. Setelah mencoba mengambil batu bata dari tanah, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat dan membungkuk untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Itu seperti makam kuno yang dilengkapi dengan peti mati tua dan beberapa kendi pecah. Karena di dalam sangat gelap, jadi Zen harus menyalakan senter. Kemudian turun ke makam melalui tangga kayu. Makam itu lebarnya 3 atau 4 meter persegi, dan tidak ada benda berharga selain beberapa kendi. Dan 2 potong papan diletakkan di tengah makam. Bagian atasnya diselimuti dengan jerami dan selimut katun. Zen mendekat dan tersenyum bahagia karena menemukan sebuah tangan kering di depannya, dengan gelang giok yang melingkar di pergelangan tangannya. Zen sangat senang dan memasukkan gelang itu ke sakunya. Zen juga berpikir bahwa jika ia menjual gelang itu, pastinya ia akan mendapatkan banyak uang. Zen secepatnya ingin keluar dari makam kuno itu. Tapi tiba-tiba saja ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ternyata mayat kering itu bangkit dan mendekati Zen, kemudian meraih bahunya dan menariknya untuk kembali. Zen sangat ketakutan sehingga mendorong mayat itu, dan dengan cepat keluar dari kuburan. Ketika sampai di rumah, ia merasakan bahunya sangat sakit, dan ketika memeriksanya, ia menemukan banyak goresan besar. Kemudian goresan itu semakin membesar dan bengkak. Begitulah Zen menceritakan kejadiannya tanpa berani menyembunyikan apapun. Ia hanya berharap dokter bisa dengan cepat menyembuhkannya. Dr. Jun juga sangat terkejut mendengar ceritanya. Ia tidak percaya bahwa mayat bisa bangkit dan menyerang orang. Zen melihat dokter tidak mengatakan apa-apa. Ia berpikir bahwa Dr. Jun tidak ingin membantunya. Sekali lagi Zen menundukkan kepalanya dan memohon. Dr. Jun dengan cepat membantu Zen untuk berdiri dan berkata meskipun ia tidak bisa menyembuhkan penyakit Zen, tapi ia tahu seseorang yang bisa melakukannya. Dr. Jun menyuruh Zen untuk pulang dan menunggunya. Sementara ia akan mencari seseorang yang bisa menolongnya dan dengan segera akan kembali ke rumah. Dr. Jun harus menjelajahi kota di tengah malam untuk menemukan seseorang yang ia pikir bisa menyembuhkan penyakit Zen. Orang yang ditemukan oleh Dr. Jun adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Orang ini sebelumnya juga pernah mengobati beberapa penyakit aneh. Sekarang dokter khawatir Zen tidak akan mampu menunggunya. Jadi ia mendesak dokter tua itu untuk pergi lebih cepat. Ketika dokter sampai di rumah Zen kemudian mengetuk pintu. Meskipun mencobanya beberapa kali tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Ia mencoba mendorong pintu dengan tangannya dan menemukan bahwa pintu itu tidak terkunci. Dr. Jun segera masuk ke dalam bersama dokter tua itu dan memanggil Zen. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Sekarang Dr. Jun mendapatkan firasat buruk di dalam hatinya, karena ia mencium aroma darah yang sangat kuat. Ketika ia mendorong pintu dan terbuka, ada genangan darah besar di tanah, serta mayat dan pisau tajam. Zen telah mati dan sepotong daging tergores dari bahunya. Zen melepaskan tumor di bahunya sendiri karena terlalu sakit. Yang anehnya wajah di tumor itu telah selesai, dan bahkan lebih jelas dari 3 jam yang lalu. Dan wajah itu juga menunjukkan senyuman aneh. Mereka berdua sudah lama berpraktik kedokteran, tetapi perasaan tidak nyaman dan mual yang mereka dapatkan ketika melihat pemandangan itu tidak dapat terlukiskan. Setelah kematian Zen, Dr. Jun memanggil polisi untuk mengeluarkan jasadnya. Mereka juga mendatangi daerah di mana Zen menemukan makam kuno itu, tetapi bahkan mereka tidak menemukan jejak apapun. Jadi kasus dan penyakitnya tetap menjadi misteri yang tidak dapat dijelaskan. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.